Oke, eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eka Anap Yahya, NPM 2578257825098. Oke, jadi di sini saya akan presentasikan hasil dari menghayal saya, tugas IoT. Nah, eh, jadi di sini tuh saya membuat hayalan mengenai tugas IoT yaitu Omniverse Smart Ball. Jadi, eh, sebuah inovasi yang bola sepak bola itu bolanya itu bisa menjadi perangkat cerdas. Nah, itu yang mampu mengambil keputusan secara otomatis dalam pertandingan. Nah, oke, langsung aja. Nah, di sini Omniverse Smart Ball. Nah, Smart Ball itu jadi Omniverse Smart Ball itu adalah sebuah inovasi IoT, Internet of Things, di mana itu bola sepaknya itu tidak lagi menjadi sekedar objek pasif yang ditendang. Nah, jadi melainkan perangkat cerdas yang bisa merasakan dan mengetahui posisinya sendiri. Nah, jadi itu bola bisa merasakan sentuhan dari pemain, apa pokoknya gesekan dari pemain atau tiang maupun eh, sensor ini apa posisi dia. Nah, jadi dengan jadi dalam itu menanamkan sensor setara sistem navigasi ke dalam bolanya. Nah, sistem ini mampu mengambil keputusan mutlak terkait gol, bola keluar, dan benturan antar pemain secara instan. Nah, tanpa harus menghentikan pertandingan untuk melihat layar VAR konvensional. Oke, lanjut. Nah, di sini membuat sensor dalam bola. Jadi kan setiap dalam pertandingan sepak bola profesional itu sering terjadi beberapa keputusan wasit yang eh, apa ya, yang kontroversial. Nah, kadang juga memakan waktu yang lama untuk mengecek VAR. Nah, jadi di sini ada keterlibatan visual wasit. Nah, jadi wasit itu kesulitan untuk melihat bola secara jelas saat terjadi apa apa ya, misalnya tumpukan pemain ketika lagi corner kick. Nah, jadi kan banyak pemain numpuk seperti ini contohnya. Nah, jadi wasit itu susah untuk melihat bola apakah out apa tidak. Jadi di sini ada sensor di mana bola itu bisa mengetahui lokasinya. Selanjutnya efisiensi waktu VAR. Nah, jadi kan biasa ketika wasit mengecek VAR itu kadang waktu bisa memakan jalannya pertandingan itu lebih dari 3 menit. Bisa makan waktu sampai sampai 3 menit bisa lebih. Nah, itu juga menghentikan momentum pertandingan. Nah, itu terlalu lama jadinya. Kayak seperti ini contohnya. Wasit harus apa ya, melihat lebih detail. Kadang juga keputusan VAR itu tidak ini ya, apa menebat apa me, melibatkan kontroversial juga dengan keputusan VAR-nya. Selanjutnya akurasi sentuhan. Nah, di sini handball ataupun tackle. Jadi kamera itu dari jarak jauh dari jarak jauh itu sering kesulitan memastikan apakah pemain itu melakukan tackle terhadap pemain apa mengenai bola. Nah, jadi sini contohnya seperti ini itu dilihat. Jadi kan kalau misal lihat dari kamera itu kadang ketutupan oleh pemain, jadi wasit pun tidak melihat. Nah, itu eh, apa ya, membingungkan lah. Kalau ditanamkan sensor ini itu jadi pemain bisa melihat bagaimana bagaimana apa sensor bola itu bisa merasakan apakah terjadi sentuhan sebelum tackle apakah tidak. Nah, selanjutnya di bagian handball. Nah, jadi sama seperti tackle, bagian handball itu wasit juga sama dan juga kamera kadang tidak melihat apakah itu mengenai dada atau lengan. Oke, next. Nah, di sini ada flow diagramnya. Oke, contohnya seperti ini. Eh, Ketika pemain melakukan tackle kepada lawan, nah di situ ada di bola itu ditanamkan sensor IMU 9 axis internal. Nah, itu tuh sensor untuk mendeteksi adanya benturan. Nah, itu bola itu mendeteksi apa adanya benturan, apakah bola mengenai pemain lawan apa tidak. Nah, langsung selanjutnya ke ruang VAR. Nah, ruang VAR menerima data lalu mensinkronisasi video dengan waktu kejadian. Lalu ruang VAR itu mengecek nih. Misal dia menerima sensor ini apa namanya? Menerima sensor benturan. Misalnya ketika di layar
itu ruang VAR misalnya tidak menerima sensor sensor ini apa namanya sentuhan terhadap bola. Nah, itu dikatakan berarti pelanggaran apa hasil keputusan wasit. Nah, kalau misalnya pemain ketika di apa tackle terus wasit VAR menerima sensor, nah itu eh, lalu memberitahu hasil putusan wasit, nah itu akibat misalnya tidak terjadi tackle, bola bersih, lalu eh, hasil dari ruang VAR dikirim ke wasit, lalu kaki jadi hasil putusan wasit kaki back menempel di bola itu sebelum tepat pada kejadian, nah maka keputusannya tackle bersih, tidak terjadi pelanggaran. Maka apakah kaki back itu pas menempel bola ya sebelum terjadinya benturan ke kakinya. Oke, sini ada sensornya. Bentar. Nah, di sini ada sensornya. Dari sini ada dua sensor, yaitu sensor IMU9 axis dan juga Transler Ultra. Oke, pertama di sensor ini dulu, IMU ya, IMU9. Nah, sensor ini tuh berfungsi sebagai perasa. Jadi benturan gerak bola. Nah, parameter yang diambil itu G-force, G-accuracy, jadi mendeteksi waktu presisi. Nah, time stamp-nya. Jadi kapan bola terbentur dengan kaki pemain atau tiang gawang. Selanjutnya rotasi RPM itu mengukur tingkat putaran bola dan sudut elevasi untuk metrik performa spin rate. Jadi kayak kecepatan bolanya itu bisa dilihat. Selanjutnya bola getaran, frekuensi audio dan akustik. Jadi menganalisis perbedaan kepadatan material bentuk. Jadi bisa apa menganalisis nih apakah itu kaki, rumput, lengan atau kasus handball. Lengan manusia itu untuk kasus handball, kaki, rumput, tiang kayak gitu. Selanjutnya ada sensor ultra wide band UIB. Sensor ini berfungsi sebagai GPS lokal, itu berakurasi tinggi di dalam stadion. Jadi GPS UIB itu sensor seperti GPS tapi berakurasi tinggi di dalam stadion. Nah, parameter yang diambil yaitu XYZ koordinat itu menentukan posisi bola di ruang 3D, panjang, lebar dan ketinggian. Nah, dengan tingkat akurasi eh, hingga 5 mm. Selanjutnya time of flight itu mengukur waktu tempuh sinyal radio dari bola ke antena. Nah, untuk menghitung jarak secara konsisten, misalnya 500 kali per detik. Selanjutnya bell velocity itu menghitung kecepatan gerak bola secara real time berdasarkan perubahan koordinat. Nah, jadi ultra wideband ini bisa diibaratkan sebagai GPS lokal yang bekerja di dalam stadion. Nah, jadi bekerja itu dalam stadion dengan akurasi yang luar biasa lah. Jadi sensor ini tuh mampu menentukan koordinat EKZ bola posisi. Nah, selanjutnya, jadi kalau misalnya untuk konteks lebar garis gawang resmi itu FIFA adalah apa ya? Konteks lebar garis gawang resmi FIFA itu adalah 12 cm. Nah, dengan akurasi 5 mm tidak ada lagi ambiguous apakah bola sudah melewati garis atau belum. Jadi sensor ini misalnya kan sering ada perdebatan ketika bola melewati garis gawang, itu kadang kiper menipisnya kembali. Nah, situ kan ada perdebatan antara itu tidak gol apakah tidak. Lalu sensor itu untuk bisa men, apa ya, mendeteksi lah itu apakah gol apa tidak. Oke. Di sini ada apa akuatornya apa tindak atau tindakan fisiknya. Jadi kalau bicara tentang IoT itu kita tidak lepas dari akuator. Nah, akuator itu komponen yang melakukan tindakan fisik berdasarkan data sensor. Nah, jadi pada Omnivar Smartboard. Jadi akuator itu tidak berfungsi untuk menggerakkan bola secara mekanis. Nah, jadi perannya itu lebih sebagai pemicu cepat yang mengirim perintah ke perangkat lain. Nah, agar dapat langsung melakukan tindakan fisik atau menampilkan informasi penting secara real time. Komponen akuator dalam bola itu modul transmisi radio frekuensi ultra rendah radiansi. Nah, modul itu menggunakan jaringan frekuensi khusus atau Bluetooth Low Energy atau BLE yang telah dimodifikasi. Jadi tugas utamanya adalah menerima perintah dari microcontroller di dalam bola. Nah, lalu mengirim sinyal ke perangkat eksternal hanya dalam hitungan detik. Jadi kayak di dalam bolanya itu ada apa perintah microcontroller. Jadi itu bisa apa ya? Bisa mengirimkan sinyal ke perangkat eksternal eksternal. Jadi
mengirim perintah ke perangkat eksternal itu agar bisa langsung mengambil tindakan. Nah, di bagian modul sini, transmisi radio frekuensi ini, itu komponen utamanya menggunakan adalah modul transmisi radio frekuensi ultra rendah latensi. Nah, ini bisa menggunakan jaringan frekuensi khusus atau Bluetooth kayak low energy yang telah dimodifikasi. Nah, itu tugas sederhana kayak menerima tadi tuh menerima perintah dari mikrokontroler di dalam bola, lalu mengirim sinyalnya ke perangkat eksternal dalam hitungan milidetik. Nah, oke. Okay. Nah, ini tindakan yang selanjutnya, tindakan yang dipicu akuator. Eh, nah, jadi di sini ada misalnya wasit menggunakan, misalkan wasit menggunakan smartwatch ya, wasit ya. Jadi haptic feedback, jadi getaran pada smartwatch wasit. Jadi misalnya wasit itu menggunakan jam smartwatch. Nah, kalau misalnya terjadi kayak gini nih, jadi saat bola mendeteksi kondisi seperti gol atau out, nah itu akuator akan langsung mengirim sinyal ke smartwatch tersebut. Nah, wasit itu untuk mengaktifkan motor getar. Jadi motor getar dalam waktu kurang dari 100 milidetik. Nah, jadi fungsinya itu wasit bisa langsung merasakan notifikasi di pergelangan tangan tanpa harus melihat layar atau menunggu instruksi dari VAR. Jadi kayak misalnya ada terjadi tackle, lalu sensor menangkap itu sebagai tidak pelanggaran, nah itu wasit tidak langsung, tidak harus mengecek VAR. Jadi cukup melihat oh tidak jadi pelanggaran seperti itu. Selanjutnya eh, visual display indikator layar. Nah, selain getaran, sistem juga dapat selain getaran, jadi sistem juga dapat eh, mengubah tampilan antar muka pada smartwatch wasit secara otomatis. Jadi di tampilan wasit itu misalnya contohnya layar berkedip merah. Nah, ini muncul tulisan seperti goal, out atau clean tackle. Nah, yang tadi itu fungsinya untuk memberikan konfirmasi visual yang cepat dan mudah dipahami saat pertandingan berlangsung. Selanjutnya, integrasi sistem penyiaran broadcast actuation. Jadi akuator juga dapat terhubung langsung dengan sistem digital, stadion dan siaran televisi. Jadi akuatornya itu bisa langsung menghubung ke siaran langsung dan juga sistem digital stadion dan siaran televisi. Nah, ini memicu otomatis pada papan skor digital stadion. Jadi langsung muncul notifikasi di layar stadion. Jadi memicu grafik data di layar TV. Nah, penonton. Misalnya menampilkan grafik metrik itu kecepatan 115 km per jam saat pemain melakukan tendangan keras. Oke, lanjut. Selanjutnya ada analisis smart correct omniverse small. Yang pertama itu tentunya spesifik. Jadi tujuannya proyek ini menciptakan sistem IoT dalam bola sepak bola yang secara otomatis mendeteksi status bola, gol keluar lapangan, gol atau out keluar lapangan atau play on. Nah, ini untuk dan mengidentifikasi waktu sentuhan pemain secara presisi. Fokusnya menggantikan ketergantungan penuh pada kamera eksternal dengan sensor internal IMU dan juga UIB yang mengirimkan keputusan akhir langsung ke wasit. Selanjutnya measurable, terukur. Nah, akurasi posisi sistem UEB ini mampu menentukan letak bola terhadap garis lapangan dengan toleransi penyimpangan maksimal itu 5 mm. Kecepatan respon, pattern. Nah, waktu yang dibutuhkan sejak bola melewati garis gawang hingga jam tangan wasit bergetar harus di bawah 100 milidetik. Selanjutnya, akurasi sentuhan. Sensor AMO itu merekam data gerak pada frekuensi 500 Hz, mencatat atau 500 kali per detik. Nah, jadi tidak ada ruang untuk intervensi subjektif. Jadi mencatat perubahan setiap 2 milidetik. Selanjutnya, achievable dapat dicapai. Nah, secara teknis perangkat keras ini sebenarnya sudah tersedia di pasaran. Penggunaan sensor ini internal sudah dibuktikan ketahanannya oleh bola resmi Piala Dunia. Nah, jadi sudah pernah dicoba, itu cuma sekali doang di Piala Dunia 2022. Tapi itu belum dikembangkan. Terjadi banyak kesalahan. Nah, inovasinya utamanya hanya terletak pada integritas di bola Piala Dunia 2022 itu sudah ditambahkan IMU, tapi itu belum apa ya, belum bekerja dengan baik. Nah, itu
Pembaruannya itu hanya terletak pada transducer UIB-nya, miniatur dan penyesuaian algoritma EZAI pada mikrocontroller di dalam bola. Nah, itu agar mampu berjalan dengan daya baterai yang rendah. Oh ya, di sini juga misalnya bolanya itu hanya bisa digunakan waktu 90 menit. Jadi kalau misalnya 90 menit lebih. Jadi kan biasa kalau misalnya di pertandingan sepak bola itu harus ada lebih dari satu bola, 4 bola lebih, pokoknya harus ada lebih dari, harus banyak lah bolanya. Nah itu, jadi setiap bola itu tidak bisa digunakan full time satu pertandingan. Misalnya setiap 30 menit ataupun 40 menit setengah babak itu harus diganti bolanya. Nah, jadi inovasi ini secara langsung menyelesaikan permasalahan nyata di lapangan hijau. Nah, saat ini yaitu mengurangi waktu henti pertandingan akibat peninjauan layar VAR manual yang sering makan waktu hingga 3 menit. Lalu menghilangkan perdebatan subjektif terkait momen operan untuk kasus offset atau sentuhan handball. Nah, jadi offset juga bisa di apa ya? Bisa di inilah, bisa disensor ke garis offsetnya, garis main terakhirnya bisa dilihat. Selanjutnya time bond, tenggat waktu. Kadang kan di offset juga itu sering, misalnya pemain tidak menyentuh nih, tetapi dikatakan itu offset padahal pemain tidak menyentuh bola sama sekali. Apa ya? Dikatakan tipis, tipis menyentuh. Kalau dari kamera kelihatannya sentuh padahal aslinya enggak. Lalu tenggat waktu bulan 1 sampai rakit. Nah, tenggat waktu ini hanya ini doang, apa namanya? Oh, hayalan prinsipnya. Oke, sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila banyak ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.